Episode 3. Kisah kekasih yang dikontrak. Di malam hari, Clubhouse TS diterangi dengan lampu-lampu yang cemerlang. Air mancur kembang api 7 lantai diiringi dengan musik yang elegan, semburan kabut air yang menawan, dan mobil-mobil terkenal berkumpul di depan Clubhouse. Pria dan wanita modis yang masuk dan keluar bisa kaya atau mahal. Suasana mewah ada di mana-mana. Di tengah segerombolan mobil ternama, sebuah taksi yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitar tiba-tiba berhenti, dan sepasang kaki ramping menjulur dari pintu. Lin Yuyan menghentikan mobil dengan mengenakan rok ketat berpotongan rendah hitam, bibir merah cerah, lekuk montok, dan rambut panjang sepinggang diwarnai dengan warna coklat muda dan gelombang besar, memancarkan pesona di malam hari. Penjaga pintu tampan di pintu memperhatikan Lin Yuyan yang turun dari taksi lebih awal, dan kilatan penghinaan melintas di matanya. Wanita sia-sia lain yang ingin menangkap ipar kumbang. Menjangkau untuk menghentikan Lin Yuyan, yang memutar pinggangnya dan berjalan menuju pintu kaca emas dari lantai ke langit-langit. Penjaga pintu berkata dengan sopan dan acuh tak acuh, "Nona, ini klub pribadi. Hanya anggota yang bisa masuk." Lin Yuyan dengan arogan mengangkat kartu nama di tangannya, dan cahaya keemasan menyilaukan mata penjaga pintu. Di kota C, hanya satu orang yang dapat menggunakan kartu nama emas. Itu adalah Alen Chu. Sikap penjaga pintu segera berubah 360 derajat, dan dia membungkuk dengan hormat, "Nona, silakan masuk. Semoga malammu menyenangkan." Alen Chu, yaitu sosok di City C yang menutupi langit hanya dengan satu tangan. Dia ambisius. Macan tutul tidak berani mempermalukan wanita Alen Chu. Dengan senyum kemenangan, Lin Yuyan menggelengkan rambut panjangnya dengan pura-pura dan melangkah ke gerbang emas. "Yuyan." Suara terkejut datang dari samping. Lin Yuyan menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Yu Feng, teman sekelas SMA. "Yu Feng, mengapa kamu di sini?" Dalam ingatan Lin Yuyan, Yu Feng adalah seorang gangster yang tidak menjanjikan. Setelah mengejarnya saat itu, tapi dia bahkan tidak peduli tentang itu. "Hari ini, keluarga Chu kami mengadakan pesta koktail kecil di TS. Saya mengirim Presiden Chu ke sana. Saya sopirnya sekarang." Suara Yu Feng cukup puas. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa menjadi pengemudi keluarga Chu. "Chu, Presiden Chu. Apa maksudmu Alen Chu?" Mata Lin Yuyan berbinar. Dia sangat beruntung. "Saya pikir itu akan memakan waktu lama. Tetapi saya tidak berharap kesempatan datang tanpa usaha." Di suite remang-remang, Yu Feng sedang menekan bangkai putih dan lembut Lin Yuyan dan bekerja keras, dan udara penuh dengan keinginan. "Ah, sangat nyaman. Yu Feng, aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat." Dalam cahaya lembut, Lin Yuyan setengah menutup matanya, mengguncang tubuhnya untuk menikmati kegembiraan yang dibawa seorang pria kepadanya, sambil menghitung langkah selanjutnya. Setelah mendengar kata-kata Lin Yuyan, gerakan pria itu menjadi lebih ganas. "Ah, Yu Feng, berjanji padaku, kamu bisa melakukannya." Wanita itu memutar tubuhnya dengan panik. "Saya dapat membantu Anda membius anggur presiden, tetapi saya tidak dapat membantu Anda dengan hal berikutnya. Anda tahu, presiden hanya butuh perawan." Pria itu tersentak, tetapi gerakannya tidak berhenti. "Apa?" Suhu tubuh Lin Yuyan tiba-tiba turun beberapa derajat, dan menghentikan putarannya yang hampir panik. Matanya yang penuh nafsu yang belum surut, "Kamu bilang Alen Chu hanya butuh perawan? Ya, apa kamu tidak tahu? Malam pertama, pasti masih perawan. Dan tidak peduli betapa indahnya. Umur simpan hanya 7 hari." Telapak tangan Yu Feng menggosok tubuh Lin Yuyan dengan kuat. Lin Yuyan merasa darah di sekujur tubuhnya telah turun ke titik beku. Mengapa dia tidak tahu bahwa Alen Chu masih memiliki hobi ini? Apa yang harus dia lakukan? Lin Yuyan menyipitkan matanya. Sebuah pikiran yang berani muncul di benaknya. Saat malam semakin gelap, keduanya yang menggeliat di tempat tidur perlahan menjadi tenang. Lin Yuyan menyerahkan pil di tangannya ke Yu Feng, dan dengan menggoda menempelkannya ke dadanya. "Yu Feng, semuanya terserah kamu. Jika saya berhasil menjadi wanita Alen Chu, keuntungan Anda akan sangat diperlukan." Noila Mo, yang sedang bekerja di restoran, tiba-tiba merasakan getaran di ponsel di sakunya, dan ada panggilan masuk.
Setelah panggilan aneh, Noila mau menjawab panggilan itu. Hei, saudari, apakah ada yang salah? Datanglah ke kamar 1806 Clubhouse TS. Kakakmu mabuk. Datang dan jemput dia. Ingat, ini kamar 1806. Suara seorang pria datang di telepon. Hah, Noila mau hendak berbicara, dan telepon ditutup. Dipanggil, tapi tidak ada yang menjawab. Noila mau buru-buru mengaku pada Jinian, teman sekelas yang juga bekerja paruh waktu di restoran, dan buru-buru menghentikan taksi ke Clubhouse TS. Bersambung.